Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Sordin dengan NPM 21104010495 dari kelas manajemen reguler E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas untuk ujian akhir semester saya yang bertemakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa antara suku, budaya, dan bahasa. Dalam artian, bahasa Indonesia adalah keserasian dan keserasan antara suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus merubah atau menghilangkan identitas kesukuan dan budaya yang berlatar daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia merupakan jembatan bagi alat komunikasi sesama suku, budaya, dan bahasa yang mempunyai bahasa daerah masing-masing. Tanpa adanya bahasa Indonesia, kita akan sulit untuk beradaptasi dimanapun kita berada. Nah, dengan demikian bahasa Indonesia sangat berperan penting bagi kehidupan sehari-hari. Dimanapun dan kapanpun bahasa Indonesia akan selalu digunakan. Dalam komunikasi, bahasa Indonesia pemersatu ini sudah mengalami kemajuan yang sudah mengembang pesat di dalam teknologi komunikasi. Negara kita terdiri dari banyak pulau dan provinsi, sehingga memiliki ciri khas yang berbeda, seperti perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Namun, kita menjunjung bahasa yang dimana mempersatukan antara satu daerah dengan daerah yang lain, yaitu bahasa Indonesia. Dan seperti semboyan kita, yakini berbeda-beda tetap satu. Dengan Ikrar Sumpah Pemuda, salah satunya bahasa Indonesia sebagian yang tak terpisahkan dari tanah air. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sejak zaman dahulu sebagai bahasa penghubung yang berada di kehidupan sosial di Kepulauan Nusantara. Nah, dari bahasa Indonesia terjadi kesadaran nasional di kalangan terpelajar di awal abad ke-10. Oleh karena itu, bahasa Indonesia menjadi alat ekspresi dan nasionalisme. Bahasa Indonesia membantu manusia bersosialisasi dan saling memahami satu sama lain dalam berbagai latar belakangnya. Dalam bahasa juga terdapat sifat lokal dan terbatasnya. Nah, bahasa Indonesia juga dapat dianggap sebagai cerminan sikap kebangsaan untuk memajukan Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa Indonesia mempunyai beberapa karakter. Yang pertama adalah bersifat terbuka. Nah, berbagai bahasa daerah dan asing menjadi bahasa sarapan dan kemudian menjadi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu bersifat pluralis, yaitu bahasa Indonesia akan terus berkembang karena pluralisme menjadi bahasa tersebut. Yang ketiga yaitu bersifat demokrasi. Semua orang berbagi status sosial dalam latar belakang, suku, dan agama yang berkomunikasi langsung dengan menggunakan bahasa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bersifat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia ini dapat diterima di seluruh daerah, kayak wilayah, di kota, maupun di kabupaten. Dan tanpa bahasa juga kita akan sulit untuk apa yang orang lain bicara tuh maksudnya apa kepada kita. Nah, bahasa Indonesia juga dalam kehidupan tuh sangat membantu kayak dalam bermasyarakat juga, tidak hanya dalam kehidupan sosial. Nah, dalam bahasa juga terdapat mencerminkan watak dan kepribadian seseorang. Jadi kayak kita tuh tahu gimana watak seseorang. Tanpa adanya bahasa Indonesia, akan sulit bagi kita untuk bicara kepada orang yang berbeda suku dan bahasa. Jadi kayak misalnya yang si A dari suku Sunda dan si B dari Gorontalo. Nah,
kemungkinan tuh mereka nggak akan memakai bahasa daerah masing-masing. Karena ketika berbicara pakai daerah masing-masing, di salah satunya mungkin tidak ada yang mengerti. Jadi lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Tapi bisa dicobain sedikit-sedikit agar mengerti. Karena bahasa Indonesia juga sangat penting ya di kalangan kayak anak muda sekarang juga gitu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.